Halo semuanya, perkenalkan nama saya Teresa Wulan Anggreni dengan NIM 2405297. Di sini saya akan mempresentasikan tentang kinematika dan dinamika. Apa sih kinematika? Kinematika adalah bagian dari mekanika yang mempelajari tentang gerak tanpa memperhatikan apa atau siapa yang menggerakkan benda tersebut, massa benda yang diabaikan. Bila gaya penggerak ikut diperhatikan, maka apa yang dipelajari merupakan bagian dari dinamika. Jadi, jarak yang ditempuh benda selama geraknya hanya ditentukan oleh kecepatan dan atau percepatan. Bergerak maupun diam merupakan konsep relatif untuk menyatakan sebuah benda bergerak atau diam, tergantung pada benda lain yang digunakan sebagai acuan atau referensi. Lalu dinamika. Dinamika adalah mempelajari tentang gerak dengan menganalisis penyebab gerak tersebut. Dinamika meliputi hubungan antara massa dengan gaya hukum Newton tentang gerak, momentum, impuls, dan hukum kekekalan momentum. Pertanyaan penelitian yang pertama, bagaimana pengaruh jarak terhadap percepatan pada pesawat Atwood? Yang kedua, apa hubungan antara sudut kemiringan sebagai variabel bebas pada kereta dinamika? Lalu tujuannya, yang pertama adalah menyelidiki pengaruh dari perubahan sudut lintasan terhadap komponen gerak benda. Yang kedua, menyelidiki pengaruh dari perubahan massa objek terhadap komponen gerak benda pada bidang miring. Yang ketiga, menyelidiki perubahan variasi besaran fisis yang berdampak pada komponen gerak pada bidang miring dan pesawat Atwood. Yang keempat, menyelidiki pengaruh perubahan massa beban pada pesawat Atwood terhadap komponen gerak sistem. Yang kelima, menyelidiki lintasan gerak benda pada pesawat Atwood. Metode pengambilan data yang pertama adalah alat dan bahan pesawat Atwood. Yang pertama ada neraca 3 lengan 1 buah, pesawat Atwood 1 set, smartphone 1 buah, laptop 1 buah, stopwatch 1 buah. Lalu di kereta dinamika ada kereta dinamika 1 buah, neraca 3 lengan 1 buah, smartphone 1 buah, laptop 1 buah, dan timer 1 set. Metode pengumpulan data pesawat Atwood. Yang pertama adalah siapkan seluruh alat dan bahan. Yang kedua, ikat kedua tali pada 2 silinder. Yang ketiga, gantungkan tali tersebut pada katrol pesawat Atwood. Yang keempat, letakkan silinder 1 yang berada di sebelah kiri pada tempat yang sudah disediakan di bagian bawah. Yang kelima, berikan penanda pada bagian bawah silinder 2. Hal ini dilakukan untuk menandai titik A pada pesawat Atwood. Yang keenam, dari titik A, ukurlah ke arah bawah atau penahan beban pada ketinggian tersebut dan beri tanda sebagai titik C. Lalu ada metode pengumpulan data kereta dinamika. Yang pertama ada ukur massa kereta dinamika dengan menggunakan neraca 3 lengan. Yang kedua ukur massa beban 1, beban 2, dan beban 3 menggunakan neraca 3 lengan. Yang ketiga, tempelkan kertas berwarna pada bagian samping kereta dinamika. Yang keempat, pasang smartphone pada tripod. Yang kelima, atur tripod tegak lurus dengan meja dan pastikan seluruh bagian rel terekam dengan baik. Yang kelima, mulai ambil video. Lalu berikut adalah hasil analisis data dari kereta dinamika, diperoleh hasil sebagai berikut. Lalu di sini ada analisis data berdasarkan pesawat Atwood, diperoleh hasil sebagai berikut. Jadi, kesimpulannya, pada pesawat Atwood, percepatan sistem bergantung pada massa benda yang digantung pada katrol, bukan secara langsung pada jarak. Namun, jarak tetap berperan dalam konteks pergerakan benda, terutama dalam perhitungan posisi, kecepatan, dan percepatan selama waktu tertentu. Sedangkan pada kereta dinamika yang bergerak di atas bidang miring, sudut kemiringan atau theta adalah variabel bebas yang sangat mempengaruhi percepatan gerak benda di atas bidang tersebut. Sekian dari saya, terima kasih.